Minasang, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Hikari yang akan menemani Minasang belajar bahasa Jepang dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke, Minasang, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, ayo kita review dulu ya. Di materi sebelumnya kita sudah belajar pola untuk mengungkapkan kegiatan yang tidak berurutan atau acak, yaitu dengan menggunakan pola kata kerja tari, shimasu. Ya, yang artinya kadang A, kadang B, sebentar A, sebentar B. Ya, contohnya, kadang makan, kadang minum, atau sebentar makan, sebentar minum. Nah, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana nih Minasang? Makan bahasa Jepangnya tabemasu, minum bahasa Jepangnya nomimasu. Kata kerja tak dari tabemasu yaitu tabeta. Sedangkan kata kerja tak dari nomimasu yaitu nonda. Nah, jadi kalau mau bilang kadang makan, kadang minum, atau sebentar makan, sebentar minum, bahasa Jepangnya adalah tabe tari, nondari, shimasu. Oke. Kemudian kadang melihat, kadang mendengar, atau sebentar melihat, sebentar mendengar. Ya. Oke, melihat bahasa Jepangnya adalah mimas, kata kerja taknya mita. Ya. Lalu mendengar bahasa Jepangnya kikimas, kata kerja taknya kita. Jadi kalau mau bilang kadang melihat, kadang mendengar, sebentar melihat, sebentar mendengar, bahasa Jepangnya adalah mitari, kitari, shimasu. Ya, dan lain-lain. Itu untuk materi kita sebelumnya. Kemudian di materi berikutnya kita akan mempelajari letak atau posisi atau lokasi ya dalam bahasa Jepang. Nah, kosakatanya ada apa aja nih Minasang? Ya, yang pertama kita lihat di gambar ya, ada ue. Ue artinya adalah atas. Lalu ada shita artinya bawah. Kemudian ada naka artinya di dalam atau di tengah juga bisa. Kemudian ada soto artinya di luar. Kemudian ada soba. Ya, soba artinya adalah di sebelah atau di dekat. Bisa kita lihat ya Minasang ya. Di situ ada gambar buku sama kacamata. Nah, kalau kacamatanya ada di dekat buku, ya, entah itu di depan, di sampingnya, atau di belakangnya, pokoknya di sekitar buku, nah, itu bisa disebut dengan soba. Nah, kemudian untuk tonari, artinya juga di sebelah atau di samping. Ya, nah posisinya itu ya bersebelahan, menyamping. Ya, bisa kita lihat di situ ya, ada buku sama kacamata. Nah, posisi kacamatanya itu ada di sebelah atau di sampingnya buku. Nah, itu disebut dengan tonari. Ya. Oke, Minasang ya, kita ulang ya. Tadi bahasa Jepangnya dari atas yaitu ue. Kemudian bawah shita. Di dalam atau di tengah yaitu naka. Di luar soto. Di sebelah atau di dekat bahasa Jepangnya soba. Kemudian di sebelah atau di samping bahasa Jepangnya tonari. Oke Minasang ya, itu untuk ya kosakata yang kita sudah pelajari hari ini. Nah, kalau kita sudah hafal kosakata tentang lokasi atau letak ya, ayo kita aplikasikan ke dalam percakapan berikut ini. Percakapannya berjudul letak tempat tinggal. Nah, percakapan kali ini di antara yang perempuan namanya Tini dan yang laki-laki namanya adalah si Tono. Ya, percakapannya dimulai dari Tini bertanya kepada Tono. Tono-san, dochira ni osumai desu ka? Ya, Tono-san, nah, dochira ni osumai desu ka? Ini merupakan bentuk hormat dari doko ni sunde imasu ka? Yang artinya tinggal di mana? Ya sekarang tinggal di mana gitu ya. Jadi kalau mau bilang Tono-san tinggal di mana? Ya bahasa Jepangnya adalah Tono-san dochira ni osumai desu ka? Oke. Kemudian dijawab oleh si Tono. Kono jikaku desu. Sugu soko desu. Tini-san wa kono jikaku. Ya artinya adalah dekat sini. Ya. Sugu soko desu. Artinya adalah tidak jauh dari situ.
ya, atau tidak jauh di situ. Ya, tini-san wa. Nah, kalau tini-san gimana? Gitu ya. Jadi kalau mau bilang dekat sini, ya tidak jauh dari situ. Ya, kalau tini-san, ya bahasa Jepangnya adalah kono chikaku desu, sugu soko desu, tini-san wa. Kemudian dijawab oleh si Tini. Kota eki no soba ni sunde imasu. Ya, sunde imasu tadi ya, tinggal. Ya, jadi aku tinggal di kota eki no soba. Ya, artinya adalah di sebelah ya, atau di samping atau di dekat ya stasiun kota. Ya, sekali lagi ya, aku tinggal di samping stasiun kota. Bahasa Jepangnya adalah kota eki no soba ni sunde imasu. Kemudian direspons oleh si Tono. So desu ka. Oh begitu ya. Oke, yuk sekarang coba ya. Mari kita latihan percakapan ya. Ya, seperti biasa percakapannya dibagi menjadi 2 part. Ya, part pertama saya sebagai A atau sebagai si Tini ya. Kemudian minasan sebagai si B atau sebagai si Tono. Oke, percakapannya masih sama yang ini. Oke, kita coba ya. Tono-san, dochira ni osumai desu ka? Dozo, silakan dijawab ya. Kota eki no soba ni sunde imasu. Dozo. Oke, bagus. Kemudian dibalik ya. Nih, percakapan yang kedua ini ya, saya sebagai yang B atau Tono. Nah, minasan sebagai si A atau si Tininya. Oke, percakapan tadi si Tini dimulai dengan Tono-san tinggal di mana? Ya, bentuk hormat ya. Nah, bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo. Kono chikaku desu, sugu soko desu. Tini-san wa? So desu ka. Hai, bagus. Oke, agar kita lebih memahami dan lancar ya percakapan bahasa Jepangnya, ayo mari kita latihan lagi ya. Masih percakapan yang tadi. Nah, tapi kali ini dengan menggunakan ya gambar komik ya. Nah, tadi ya yang cewek namanya Tini, yang cowok namanya Tono. Ya, percakapannya dimulai dari si Tini ya, bertanya kepada Tono. Tono-san tinggal di mana? Tadi ya menggunakan ya bahasa hormat. Bahasa Jepangnya adalah dozo. Oke, bagus. Tono-san, dochira ni osumai desu ka? Oke, kemudian dijawab oleh Tono. Dekat sini, tidak jauh di situ. Ya, kalau Tini-san, ya. Nah, kira-kira tadi bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo. Oke, bagus. Kono chikaku desu, sugu soko desu. Tini-san wa? Kemudian dijawab oleh Tini. Aku tinggal di samping stasiun kota. Tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo. Oke, hai. Kota eki no soba ni sunde imasu. Kemudian direspons oleh Tono. Begitu ya, bahasa Jepangnya adalah gampang ya. So desu ka. Nah, kemudian ya ditambahin nih sama Tini. Lain kali ayo mampir ke rumahku. Nah, kemudian direspons oleh si Tono. Asyik, Sherlock dong. Ya, biar aku nggak nyasar kalau ngapel ke rumah kamu. Oke, gitu ya cerita antara Tono dan Tini kali ini. Oke, minasan, itu untuk materi kita kali ini yang sudah belajar tentang kosakata, letak, dan percakapannya. Nah, saya mau memberitahukan info nih kepada kalian yang belajar bahasa Jepang bahwa ada kesempatan berkarir sebagai caregiver di Jepang loh. LPK Gakushudo juga membantu mempersiapkan kalian sampai lulus wawancara kerja. Cukup 6 bulan saja loh waktu persiapannya. Nah, bagaimana? Menarik kan? Mau tahu persyaratannya apa saja? Minasan bisa tanya-tanya di nomor WhatsApp berikut ini untuk mendaftar di program persiapan kerja sebagai caregiver di Jepang. Oke, semangat ya, kami tunggu. Oke, minasan, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya belajar bahasa Jepangnya. Kyou otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Gambatte ne. Ja ne.